Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A21 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis hubungan etika kerja dan kinerja karyawan di PT Azahra Batik Yogyakarta. Sebelumnya, perkenalkan, saya Novi Andriani sebagai moderator, Aziz Yanuari Saputro sebagai operator dan presentator 4, Devi Febrianti sebagai presentator 1, Elvira Indrianti sebagai presentator 2, dan Luari Giri Pramelini sebagai presentator 3. Selanjutnya, presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Devi Febrianti. Untuk Devi Febrianti, saya persilahkan. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menguji dan menganalisis hubungan antara kedua variabel, yaitu etika kerja dan kinerja karyawan dari PT Azahra Batik. Untuk memperoleh hasil dan menjawab tujuan dari penelitian tersebut, yaitu kita melakukan penelitian dengan metode sampling dengan mengambil 30 sampel karyawan yang berada di PT yang bekerja di PT Azahra Batik. Tahap selanjutnya yaitu setelah melakukan metode sampling, kita melakukan analisis statistika, yaitu dengan analisis kuantitatif. Sebelumnya dilakukan analisis deskriptif dengan menguraikan data-data yang telah diisi responden melalui kuesioner yang telah disebarkan. Data tersebut menunjukkan karakteristik responden yang terdiri dari usia, kelamin, tingkat pendidikan, dan penghasilan setiap bulan dari karyawan. Analisis kuantitatif yang dilakukan yaitu uji validitas untuk mengetahui keakuratan dari data yang telah diisi melalui kuesioner oleh karyawan. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas untuk membuktikan tingkat kepercayaan dari data yang telah diperoleh. Selanjutnya yaitu regresi linear untuk mengetahui hubungan antara etika kerja dan kinerja karyawan di PT Azahra Batik. Gambaran umum dari perusahaan PT Azahra Batik yaitu perusahaan tersebut berlokasi di Bantul, Yogyakarta. PT Azahra Batik merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan kain batik di Yogyakarta dan memiliki stand di beberapa mall dan outlet besar di Yogyakarta. Baik, pada slide kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi operational variable, yaitu variabel-variabel yang kami gunakan untuk menyebarkan kuesioner kepada para responden kami yang berada di PT Batik Azahra. Variabel-variabelnya terdiri dari etika kerja dan kinerja karyawan. Untuk etika kerja sendiri, yaitu merupakan variabel dependen yang mempengaruhi variabel-variabel lainnya atau variabel-variabel independen yang dilambangkan dengan huruf X. Sedangkan untuk kinerja karyawan merupakan variabel independen yang merupakan variabel-variabel yang dipengaruhi oleh variabel dependen yang dilambangkan dengan huruf Y. Untuk definisinya, etika kerja adalah aturan normatif yang mengandung sistem nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman bagi karyawan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya dalam perusahaan. Indikatornya yaitu bertanggung jawab, dan untuk pengukurannya yaitu menggunakan skala Likert. Sedangkan untuk kinerja karyawan, definisinya adalah merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Untuk indikatornya yaitu disiplin kerja dan ketepatan waktu. Untuk pengukurannya yaitu menggunakan skala Likert. Pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil analisis deskriptif responden, yaitu data-data yang kami hasilkan dari penyebaran kuesioner di PT Azahra Batik di Yogyakarta. Untuk karakteristiknya sendiri meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan penghasilan. Dapat dilihat bahwa untuk jenis kelamin perempuan mendominasi daripada jenis kelamin laki-laki. Untuk pekerja perempuan di PT Azahra Batik berjumlah 25 orang dengan presentasi 83,33%, berbanding terbalik dengan pekerja laki-laki yang hanya berjumlah 5 orang dan
dengan presentasi 16,67%. Hal ini dikarenakan PT Azhara Batik bergerak di industri fashion, terutama pakaian batik, di mana PT Azhara Batik beranggapan bahwa jenis kelamin perempuan atau pekerja perempuan lebih mengetahui atau memiliki wawasan luas di dunia fashion dibandingkan untuk jenis kelamin pekerja laki-laki. Sedangkan untuk usia, pekerja di PT Azhara Batik didominasi oleh usia 20-35 tahun dengan jumlah pekerja yaitu 27 orang dan dengan presentasi 90 orang. Hal ini menunjukkan bahwa PT Azhara Batik mempekerjakan pegawai yang tergolong masih muda dan produktif, serta cenderung mempunyai pekerjaan yang menantang dalam mengembangkan kemampuannya secara aktif, kreatif, dan inovatif. Sedangkan pada pendidikan terakhir, mayoritas adalah lulusan SMA atau SMK dengan jumlah karyawan sebesar 23 orang dan presentasi 76,67 orang. Diikuti oleh lulusan sarjana yaitu sebanyak 4 karyawan dan dengan presentasi 13,33%. Diikuti lagi oleh diploma yang hanya berjumlah 2 orang karyawan dengan presentasi 6,67%. Sedangkan untuk lulusan SD atau SMP hanya berjumlah 1 orang dengan presentasi yaitu 3,33%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam karakteristik pendidikan menunjukkan bahwa PT Azhara Batik mempunyai karyawan mayoritas adalah lulusan SMA atau SMK yang telah memiliki bekal cukup untuk terjun di dunia kerja. Sedangkan pada karakteristik penghasilan, mayoritas karyawan di PT Azhara Batik berpenghasilan rata-rata adalah sekitar 1 juta sampai 3 juta rupiah per bulannya, yaitu sebanyak 21 orang karyawan dengan presentasi 70%. Hal ini menunjukkan bahwa PT Azhara Batik telah menggaji karyawan tetapnya dengan upah minimum kerja di Yogyakarta, yaitu sekitar 2 juta rupiah per bulannya. Hasil analisis kuantitatif yang pertama adalah uji validitas. Validitas dalam penelitian menyatakan derajat ketepatan alat ukur penelitian terhadap isi sebenarnya yang diukur. Tabel uji validitas diperoleh dari jawaban 30 responden dengan 20 pertanyaan yang terdiri dari 10 item pertanyaan etika kerja dan 10 item pertanyaan kinerja. Dengan nilai R-tabel 0,3783, tabel uji validitas dibandingkan dengan nilai R-tabel, sehingga diperoleh bahwa hanya item etika kerja 1 yang mempunyai R hitung lebih kecil daripada R-tabel, yaitu 0,295. Hal ini terjadi karena item tersebut tidak terdistribusi secara merata, artinya terdapat pola jawaban yang tidak konsisten, sehingga item etika kerja nomor 1 perlu diperbaiki. Kemudian, uji reliabilitas. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Berdasarkan nilai Cronbench alpha yang diperoleh dari penelitian adalah sebesar 0,927 dan nilai R-tabel yang diperoleh adalah 0,60. Hasil uji reliabilitas terlihat bahwa nilai Cronbench alpha lebih besar dari 0,60 atau R-tabel, sehingga data kuesioner dapat dipercaya. Kesimpulannya, uji reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen dalam penelitian ini reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. Hasil analisis kuantitatif uji regresi linier pada tabel 1 menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan atau dibuang dan metode yang digunakan. Berdasarkan hasil tabel, variabel yang dimasukkan adalah etika kerja sebagai prediktor dan menggunakan metode enter. Tabel tersebut menunjukkan X sebagai variabel yang dipengaruhi dan Y sebagai variabel yang mempengaruhi. Kemudian pada tabel model summary, nilai korelasi atau R sebesar 0,637.
Nilai ini berada pada interval koefisien korelasi tinggi, yang dapat diinterpretasikan bahwa hubungan kedua variabel penelitian berada pada kategori tinggi atau kuat. Melalui tabel di atas juga diperoleh nilai R² atau koefisien determinasi sebesar 0,406 atau 40,6%, di mana hal ini berarti memiliki pengaruh yang signifikan, atau 40,6% etika kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Sedangkan sisanya, yakni 59,4%, dipengaruhi oleh variabel Y lainnya. Tabel ANOVA menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata antara variabel etika kerja X terhadap variabel kinerja karyawan Y. Berdasarkan tabel tersebut, nilai signifikansi diperoleh sebesar 0, artinya nilai signifikansi tersebut kurang dari kriteria signifikan, yaitu 0,05. Nilai tersebut dapat membuktikan bahwa hipotesis diterima, sehingga terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial antara variabel etika kerja dan kinerja karyawan. Dari tabel tersebut, didapat nilai F hitung sebesar 19,155 yang kemudian dibandingkan dengan nilai F tabel sehingga diperoleh nilai sebesar 2,35. Hipotesis diterima, artinya terdapat hubungan antara etika kerja dan kinerja karyawan pada PT Azhara Batik. Tabel koefisien adalah analisis sederhana yang digunakan untuk memprediksi atau menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil penghitungan koefisien regresi sederhana tersebut memperlihatkan nilai koefisien konstanta A adalah 2,437 dan koefisien etika kerja atau B sebesar 0,141, sehingga diperoleh persamaan regresi Y sama dengan 2,437 ditambah 0,141X. Koefisien B dinamakan koefisien arah regresi dan menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan X sebesar satu satuan. Hal ini berarti koefisien regresi X sebesar 0,141 menyatakan bahwa penambahan satu nilai etika kerja, maka nilai kinerja karyawan bertambah sebesar 0,141. Konstanta sebesar 2,437 menyatakan bahwa jika tidak ada nilai etika kerja, maka nilai kinerja karyawan sebesar 2,437. Dari hasil analisis yang telah kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi kurang dari 0,05, yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara etika kerja dengan kinerja karyawan di PT Azhara Batik. Sedangkan untuk uji reliabilitas berdasarkan dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa instrumen dalam penelitian ini reliable dikarenakan nilai Cronbench alpha adalah 0,927 yang lebih besar daripada 0,6. Sedangkan pada uji validitas hanya terdapat satu variabel etika kerja yang tidak valid dikarenakan R hitung lebih kecil daripada R tabel. Hal ini terjadi karena item tersebut tidak terdistribusi secara merata. Pada item yang lain mempunyai nilai R hitung yang lebih besar daripada R tabel, sehingga item-item tersebut dapat dikatakan valid. Sehingga dalam penelitian ini valid dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. Nah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.